tantangannya orang melakukan kebaikan itu di awalnya syaja'ah dan di pertengahannya istiqomah dan di akhirnya ridho dan tawakal. Awalnya syaja'ah itu maksudnya keberanian untuk memulai. Banyak di antara kita yang punya rencana-rencana kebaikan, tapi sudah berapa masa lamanya ya tidak dimulai-mulai. Sudah punya ancang-ancang pengen melakukan ini, melakukan itu, tapi tidak dimulai-mulai. Setelah ini boleh ditulis ya, apa saja yang sejak dulu saya rencanakan dan ini baik, tapi sampai sekarang belum tak jalankan. Nah, ini penting dan itu butuh keberanian, kata Imam Ghazali. Maka syaja'ah itu termasuk salah satu akhlak yang karimah. Kalau sudah berani memulai, di tengah-tengah tantangannya istiqomah. Biasanya kalau sudah jalan itu terus ada rasa bosan, ada rasa males, ala kok gitu-gitu aja terus-terusan. Nah, itu rasa bosan. Makanya istiqomah itu sangat diutamakan. Bahkan dalam tasawuf al-istiqomatu khairum min alfi karomah. Lebih baik daripada 1000 karomah. Jadi kalau kalian senang tasawuf karena karomah-karomahnya, kalau kalian bisa istiqomah, itu levelmu sudah lebih tinggi daripada karomah-karomah yang kalian sukai itu. Yuk, bismillah kita mulai ya. Kita mulai buka kitab Rosail An-Nur. Saya awali, kalau di filsafat diawali epistemologinya dulu, cara berpikir beliau dulu. Jadi nur dan nalar itu yang jadi tema ngaji kita malam hari ini. Ini hubungannya dengan cara berpikirnya sebenarnya. Nalar itu alat, instrumen yang ada dalam diri kita. Kalau nur itu cahaya yang dilimpahkan oleh Allah ke dalam hati kita. Nalar, alat utamanya akal. Fungsinya membaca tanda-tanda atau ayat-ayat Allah di alam semesta. Nur itu cahayanya Allah. Dia yang menerangi akal, menerangi hati kita. Nalar perlu nur. Nalar saja tanpa nur, ya berarti pikiran kita sedang gelap. Kalau pikiran kita gelap, tidak bisa membaca keluar dengan jernih. Ya. Nur juga memerlukan nalar, memerlukan akal. Batin kita jernih, tapi kalau kita tidak membaca juga tidak ada gunanya. Kalau diibaratkan orang baca ya, kalau kita baca buku, itu kalau tidak ada nur, tidak ada cahaya, kita tidak bisa baca. Ada cahayanya, sehingga bukunya kelihatan, tapi kita tidak mengoperasikan pikiran kita untuk baca, ayo tidak jadi membaca. Jadi dua-duanya penting. Jernihnya hati dan tajamnya pikiran itu dua alat yang harus ada saat kita membaca. Itulah kombinasi antara nur dan nalar. Jernihnya hati itu penting untuk kita membaca secara jelas. Tajamnya nalar itu penting untuk kita membaca dengan tepat. Tanpa ada nur, ya mana bisa kita membaca dengan tepat. Tanpa ada nalar, mana bisa kita membunyikan bacaan. Jadi nur dan nalar itu dua aspek. Nalar
bisa mengantarkan pada keimanan. Tapi iman yang sejati memerlukan nur. Banyak orang nalarnya jalan. Paham ini benar, ini salah. Tapi dia tahu ini benar, banyak orang yang tidak mengambil yang benar itu. Enggan menyadarinya, enggan mengambilnya. Kenapa? Belum memperoleh nur. Kita sering menyebutnya belum dapat hidayah. Jadi petunjuk dari Tuhan. Petunjuk dari Tuhan itu bentuknya cahaya. Kita paham sih kalau itu baik, tapi kok saya tidak tergerak ke situ ya. Kayak tadi di awal saya bilang sajaah tadi loh. Tahu itu harus dijalankan, tapi kok saya tidak jalan. Kemungkinan belum dapat nur. Belum dapat tuntunan langsung cahaya dari Allah. Maka nur dan nalar ini kombinasi. Itulah kenapa nanti beliau mengkonsep tasawuf itu ya mengkombinasikan dua ini, tidak boleh salah satu. Banyak sufi yang hanya fokus pada nurnya saja. Sementara banyak ilmuwan fokus pada nalar saja. Padahal dua-duanya penting, ya nur ya nalar. Kadang-kadang ada orang pinter sekali, tapi tidak mencerahkan. Kerjaannya bikin masalah terus, bikin ruwet terus. Kalau dia ngomong terus muncul problem nasional misalnya. Begitu dia mengucapkan sesuatu, galau se-Indonesia, bingung se-Indonesia. Ini pinter orang ini, pikiran-pikirannya luar biasa, tapi tidak mencerahkan. Mungkin kalau pakai formula ini ya, nalarnya canggih, tapi nurnya kurang. Kebalikannya juga begitu. Ada orang fokus kebaikan saja, fokus kecerahan saja, tapi nalarnya tidak jalan. Akhirnya nanti muncul seperti tulisannya Imam Ghazali, orang-orang yang tertipu. Jadi, kenapa? Karena dia tidak membaca, bacaannya tidak tepat. Ini nanti diantara yang dikritik oleh Syekh Nursium. Banyak antara lain konsep-konsep tasawuf yang menyesatkan. Secara nur luar biasa, tapi tidak masuk akal, tidak nyambung dengan syariat, kemanfaatannya malah membingungkan dan lain sebagainya. Itulah pentingnya kombinasi nur dan nalar. Kita lanjutkan. Apa bahayanya kalau nalar tanpa nur? Pikiran saja tanpa cahaya. Secara umum efeknya dua, skeptisisme dan materialisme. Jadi menurut Syekh Nursi, kalau akal berjalan tanpa nur, dia bisa yang pertama terjatuh pada skeptisisme total, syak total, biasanya terus jadi agnostik. Kita bingung sendiri, bulat sendiri. Ragu-ragu yang tidak ada akhirnya. Ini karena mengandalkan nalar saja. Padahal nalar kita itu terbatas. Meskipun sudah dibatasi oleh René Descartes dulu ya. Paling tidak ada satu hal yang tidak meragukan, yaitu saya yang sedang bingung. Kan begitu. Segalanya saya ragukan. Tapi segala sesuatu memang meragukan, tapi setidaknya ada satu yang pasti, kan saya yang sedang ragu-ragu. Saya yang sedang ragu-ragu ini loh yang pasti. Nah, ragu-ragu itu kan sedang berpikir, berarti kan mana benar, mana salah. Dari situ terus kan dia bilang, berarti aku ini memang ada. Buktinya apa? Ada yang berpikir. Jadi, apa benar kamu berpikir? Lo tadi kan meragu-ragukan sesuatu. Jadi berarti adaku itu pasti sudah tidak bisa diragukan lagi. Buktinya, ada buktinya yang berpikir tadi. Nah, cuma seperti Imam Ghazali fase awal itu, isinya apa saja diskeptiskan.
Ya memang bertanya, meragukan itu awalnya pengetahuan. Tapi kalau skeptis ekstrim, segalanya dipertanyakan, jatuhnya seperti yang menggelisahkan kalian hari ini. Sering overthinking, bingung karepe dhewe. Mikir-mikir sendiri, bingung-bingung sendiri, stres-stres sendiri, semua orang diamuk. Kan banyak yang begitu. Tidak ada yang mancing ke sana, dia mikir-mikir dewe, terus bingung-bingung dewe. Kok begini ya, rasanya salah terus. Dia stres karepe dewe. Nah itu ketika terlalu mengandalkan nalar, lupa dengan nur. Itu efek pertama. Efek kedua, terjebak dengan penjelasan yang materialistik tentang segala sesuatu termasuk alam. Kenapa begitu? Yo, akal kita, nalar kita itu kuasanya memang untuk hal-hal yang bisa terjangkau saja. Untuk hal-hal yang gaib, yang di luar jangkauan, bisanya kan kita hanya percaya, beriman. Nalar kita terbatas. Yang ketiga, kadang-kadang sampai ekstrim. Nanti di beberapa uraian Risalah An-Nur itu banyak yang berhenti di materi, berhenti di sains. Menganggap Allah, agama itu tidak masuk akal semua. Yang benar itu ya sains, yang ilmiah-ilmiah. Terus segalanya disainkan. Nah itu yang dulu kita pernah membahas ahli filsafat ilmu Paul Feyerabend itu kan, di antara kelemahannya manusia modern itu mempertuhankan sains. Percaya 100% dengan mekanisme saintifik. Bukan berarti sains itu salah, tapi apa iya segalanya harus ilmiah. Ilmiah itu kan mengelola sesuatu dengan perangkat-perangkat metode ilmiah. Apa harus semuanya begitu? Kalau harus semuanya begitu, ya nanti memang hal-hal yang di luar akses panca indera tidak bisa kita temukan. Makanya di aliran filsafat ilmu barat dulu pernah kita bahas juga kelihatannya, yang bilang bahwa metafisika itu meaningless. Meaningless itu tidak ada gunanya, isinya hanya spekulasi-spekulasi saja, tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Nah, ini kalau menurut Syekh Said Nursi, ketika nalar berjalan tanpa nur, kita bisa terjebak ke sana. Sebaliknya juga begitu. Kalau nur berjalan tanpa nalar, bahayanya apa? Dogmatisme, karena akalnya tidak dioperasikan. Bisa saja terus ditipu orang, bisa saja sesat. Itu masih mending, kadang-kadang menyesatkan orang. Kalau sesat sendirian tidak masalah urusanmu ya. Yang susah itu menyesatkan orang. Kalau sekarang kan gampang menyesatkan orang, itu kan tinggal kamu posting saja kan nanti rame-rame sendiri orang-orang. Ya kalau kamu bingung sendiri tidak masalah. Sekarang bingung ngajak teman se-Indonesia lagi misalnya. Nah ini kalau bahasanya Syekh Nursi ya, nur yang tanpa nalar itu kadang-kadang ke sana. Ini beliau contohkan dalam praktek tasawuf. Misalnya muncul orang yang ngomongnya ngaco, satohat, kalau dalam tasawuf ya. Klaim-klaim spiritual yang tidak masuk akal. Tidak masuk akal pun kita terima dengan alasan, wow itu memang begitu kuasanya Allah. Nah, ini nalarnya tidak jalan. Kadang-kadang rentan manipulatif, kita ditipu orang, kita disesatkan orang, karena kita tidak menjalankan akal. Terus taklid yang buta.
Sebenarnya dalam hidup kita itu ya banyak hal yang kita percaya saja sih taklid. Kalau kita sakit ya kita percaya ke dokter. Kalau kita urusan komputer, kita tidak ngerti komputer, ya kita percaya tukang servis komputer. Itu kan kita taklid saja, wong tidak ngerti. Tapi ada orang yang taklidnya buta. Taklid buta itu tidak tahu apa dan siapa yang aku takliti. Kalau saya tidak ngerti fikih, kemudian ikut patuh pada ulama fikih, ini masuk akal. Tapi kadang-kadang orang yang nalarnya tidak dipakai, itu urusan fikih nanti taklidnya sama sopo gitu, dokter apa sama pedagang, bisnismen atau sama apa gitu. Ini taklid buta namanya. Dan tidak tahu yang ditakliti itu apa. Nah, ini terjadi ketika nalar tidak dipakai. Orang baik yang tidak mau mikir. Ya efeknya dimanipulasi, banyak ditipu. Termasuk kalau dalam tasawuf kadang-kadang dengan khurafat-khurafat, pengalaman-pengalaman mistik yang sesat, dan lain sebagainya. Kan banyak itu cerita-cerita orang merasa dapat wahyu dari Allah, dapat ilham, terus mendirikan kelompok ini, kelompok itu. Merasa dirinya jadi nabi. Bahkan ada yang merasa dirinya jadi malaikat Jibril. Bahkan ada yang ngeri kalau kayak gitu. Maka nur harus dapat imbangan nalar. Nalar tidak boleh liar, dia juga harus terkendali oleh nur. Maka yang ideal menurut Syekh Nursi, pastikan 3 daya ini hidup dalam diri kita. Yang pertama akal, yang kedua ilmu, dan yang ketiga hati. Hati itu untuk menampung nur tadi dari Tuhan ya. Akal untuk menyelidiki, akal untuk bertanya, mencari kebenaran, menemukan mana baik, mana buruk, akal. Yang kedua ilmu, ilmu untuk menguatkan, itu pentingnya kita belajar. Sehingga ngerti konsepnya, ngerti dasarnya, ngerti teorinya. Kemudian nur. Nur ini untuk memandu, mengorientasikan. Jangan sampai sudah dapat ilmu dipakai yang negatif. Jangan sampai hal yang baik kita jalankan dengan buruk. Kita peroleh dengan buruk. Ini yang memandu nuntun nur. Akal mencari, tapi mencari juga harus beradab, harus berakhlak. Tidak boleh menyakiti orang, tidak boleh menyusahkan orang. Ini yang bisa mandu, ini nur. Jadi akal, ilmu, dan nur. Makanya kalau di UIN Jogja itu terkenal sekali ada triadik. Ini dulu rumusannya Prof. Amin Abdullah. Hadaratul nas, hadaratul ilm, hadaratul falsafah. Jadi bagaimana dalam diri seorang ilmuwan itu 3 komponen ini hidup. Komitmen pada agama, komitmen pada ilmu, dan komitmen pada falsafah. Falsafah itu berhubungan dengan kritisisme, berhubungan dengan realitas, berhubungan dengan nilai, dan lain sebagainya. Jadi itu gunanya filsafat di situ. Ilmu saja tanpa ada filsafat, maka fungsi kritis dan fungsi pengembangannya macet. Kalau berhenti di ilmu, berhenti di teori. Sementara teori itu dirumuskan berdasarkan ruang dan waktu tertentu pada fenomena tertentu. Yang bisa saja ketika realitas berubah, perlu ada perubahan baru. Yang bisa mengkritisi siapa? Filsafat. Itu bedanya nanti sosiologi dan filsafat sosial misalnya.
Kayak zaman dulu waktu saya sekolah itu ada pelajaran bedanya masyarakat desa dan masyarakat kota. Itu sosiologi zaman dulu. Kalau masyarakat desa itu cenderung rukun, gotong royong. Pertimbangannya pengabdian bukan ekonomi. Kalau orang kota itu individualis, tidak bisa kerjasama. Inginnya nyaman sendiri, egois dan lain sebagainya. Itu teori zaman dulu begitu. Itu kalau kita pegangi ini, ya tidak berubah-berubah begitu. Padahal kan zaman sekarang mungkin tidak begitu lagi. Katanya siapa yang pertimbangan ekonomi itu hanya orang kota saja. Sekarang di desa juga mulai sadar ekonomi. Mulai banyak yang egois, khususnya sejak ada medsos dan lain sebagainya. Loh, itu kan teorinya harus diubah. Nah, yang bisa mengkritisi, merintis jalan untuk melahirkan teori baru, filsafat. Ini yang seperti ini dulu pernah kita bahas ya. Nanti boleh dicari ngaji filsafat yang tokohnya namanya Thomas Kuhn. Baik. Jadi teman-teman ayo dimaksimalkan 3 aspek ini. Cahaya akal, cahaya ilmu, dan cahaya hati. 3-tiganya penting. Seperti tadi loh, kalau cahaya hati tanpa cahaya akal, ya hasilnya bisa dogmatis, bisa sesat tapi tidak sadar. Cahaya akal tanpa cahaya hati bisa saja kebenaran dimanipulasi untuk kepentingan-kepentingan negatif. Baik, kita sudah dapat sekarang ya cara berpikir yang pas, itu ya nur, ya nalar. Sekarang kita masuk ke tasawuf yang baru menurut beliau bagaimana. Ini saya ambil 9 catatan dari beliau tentang tasawuf dan torekot. Seperti saya bilang tadi ya, 9 catatan ini adanya di Risalah An-Nur bagian 29 kalau tidak salah. Ini Risalah An-Nur itu formatnya tanya jawab sebenarnya. Makanya di sini ada 9 catatan. Apa sih tasawuf yang seharusnya itu? Catatan pertama. Jadi beliau bukan anti tasawuf. Meskipun beliau nanti mengkritik beberapa hal dari tasawuf. Catatan pertama, ini saya ngutip langsung ya dari kitabnya. Saya tidak olah dengan kalimat sendiri. Nanti kita urai. Tujuan dari tasawuf, torekot, kewalian, dan suluk adalah mengenali dan meraih hakikat keimanan dan Al-Quran melalui perjalanan ruhani dalam naungan Mi'raj Muhammad lewat langkah-langkah hati untuk sampai pada satu keadaan dan perasaan yang menyerupai syuhud atau penyaksian. Tasawuf dan torekot merupakan rahasia dan kesempurnaan manusia yang agung. Kita syarahi ya satu-satu. Yang awal, tujuan tasawuf, torekot, kewalian, suluk adalah mengenali dan meraih hakikat keimanan dan Al-Quran. Jadi tasawuf itu kan memang yang dikelola sisi batinnya keimanan. Tidak sekedar sholatnya, tapi juga masuk ke khusyuknya. Tidak sekedar lapar dan hausnya puasa, tapi juga pengendalian dirinya. Ini hakikat-hakikat keimanan. Itu gunanya tasawuf. Yang tentu saja itu disebutkan dalam Al-Quran. Tanpa olah batin, aktivitas beragama kita yang lahiriah saja ya rasanya kayak
Kayak sholat itu kayak gerak badan saja. Kalau puasa itu kayak diet saja. Mungkin banyak ya di antara kita yang kadang-kadang, wah berat badanku kok tambah naik terus, ini harusnya saatnya puasa ini. Itu puasa yang nawaitunya untuk diet. Nah, padahal ada rahasia yang lebih dalam yang bisa menemukan siapa tasawuf. Melalui torekot, melalui suluk, melalui rasa langsung. Makanya istilahnya melalui perjalanan ruhani dalam naungan Mi'raj Nabi Muhammad. Maksudnya melalui penghayatan, melalui dzauq, melalui pendekatan kita pada Allah sebagaimana Nabi Muhammad waktu Mi'raj. Jadi maksudnya mendekat kepada Allah. Lewat langkah-langkah hati untuk sampai pada satu keadaan dan perasaan. Ini makomat dan ahwal. Ada tangga-tangganya, ada keadaan dan perasaannya. Diawali dari tobat, dilanjutkan sabar, dilanjutkan tawakal, dilanjutkan. Jadi ada tangganya. Untuk kita bisa menikmati, merasakan perjalanan batinnya agama. Yang mengarah menyerupai syuhud. Syuhud itu berakhir pada penyaksian kita tentang bahwa Allah itu memang ada. Allah itu memang maha besar. Allah itu memang maha penyayang. Allah itu memang maha kuasa segalanya. Puncaknya ke sana. Kesaksian kita bahwa karena kita ngalami langsung, merasakan langsung, kesaksian bahwa inilah Allah. Hadirnya Allah dalam hidup kita. Itulah hakikatnya tasawuf. Dimensi batinnya agama, hakikatnya keimanan yang kita temukan melalui perjalanan rohani dengan makomat dan ahwalnya sendiri yang berakhir pada kesaksian tentang benarnya Allah. Ini catatan pertama. Semoga bisa ditangkap ya, karena masih 8 lagi. Catatannya 9. Catatan kedua. Kunci dan sarana perjalanan suluk hati dan pergerakan spiritual tidak lain adalah zikrullah dan tafakkur. Ini, jadi ternyata menurut beliau pokoknya tasawuf itu zikrullah dan tafakkur. Kebaikan dan keutamaan keduanya tidak terhingga. Terus beliau menjelaskan, kalau kita kesampingkan manfaat ukhrawi dari zikir dan tafakkur, serta buah dari keduanya dalam mengantarkan manusia menuju kesempurnaan, lalu kita memfokuskan perhatian pada salah satu manfaat dari sekian banyak manfaat keduanya yang bisa diraih manusia di kehidupan dunia ini, maka kita akan melihat bahwa semua manusia pasti mencari pelipur lara dan kesenangan yang dapat menghibur hati dan meringankan beban hidupnya walau sedikit. Sarana pelipur lara yang hakiki dan kesenangan yang paling tepat bagi mereka ialah dengan menyibukkan hati untuk terus berzikir dan bertafakkur. Ini beliau maksudnya begini. Pokoknya tasawuf itu zikrullah dan tafakkur. Zikrullah dan tafakkur ini luar biasa, keutamaannya banyak. Bahkan seandainya tanpa harus kita tengok bagaimana zikir dan tafakkur itu bermanfaat nanti di akhirat. Di dunia saat ini saja, manfaatnya zikir dan tafakkur itu luar biasa.
Dia bisa jadi sumbernya ketenangan, dia bisa jadi obat pelipur lara. Jadi betapa luar biasanya zikir dan tafakur ini. Ini beliau ingin menegaskan kalau zikir itu kan kalau dalam Al-Quran itu ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Hati bisa tenang. Seperti hari ini kan kita banyak mengalami macam-macam kegalauan. Saya tidak tahu apa teman-teman mempraktekkan itu ketika sedang gelisah, kita mencari ketenangan, apakah kita terus larinya ke zikir? Padahal Al-Quran jelas mengisyaratkan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Teman-teman mungkin nyari hiburannya sudah tidak zaman lagi ya, mungkin sekarang nyari hiburannya biar tenang itu ya saya biasanya nyekrol TikTok Pak, YouTube Pak, mungkin sekarang begitu. Padahal kadang-kadang teman-teman buka medsos itu tambah sumpek hasilnya. Apalagi terus baca komentarnya orang-orang yang tidak karu-karuan itu, wah tambah stres. Al-Quran ngasih petunjuk zikir. Terus tafakur. Tafakur itu mendayagunakan nalar tadi untuk menemukan hakikat. Dengan tafakur lah bisa ringan isi pikiran kita. Kalau kita ada masalah, iya ya wong yo saya ini manusia biasa. Tidak semua keinginanku bisa terpenuhi. Wong aku tidak punya kuasa atas hidupku, yang punya kuasa Allah. Lah kok ngapain aku segalau itu sekarang? Kenapa aku tuh sesetres itu ketika ada masalah? Nah, ini hasilnya tafakur. Ya wajar saja hidup ini kadang naik, kadang turun. Kadang sukses, kadang gagal. Wong masih manusia. Nah, jadi wong ini bukan game. Kalau game sih gagal di restart terus. Jadi bisa diulang-ulang lagi ini enggak, dan naik turun itu biasa kok. Ini buahnya tafakur. Zikir dan tafakur kita sukses, hidup kita akan jauh lebih tenang. Jadi maunya Syekh Nursi ini tidak harus jauh-jauh. Kalau banyak zikir nanti kita masuk surga, kita dekat dengan Allah. Seandainya manfaat ini tidak kita lihat dulu pun, dengan zikir dan tafakur kita bisa tenang, mendapatkan banyak pelipur lara. Inilah diantara manfaatnya tasawuf. Makanya orang yang menempuh jalan kesufian, suluk itu kalau memang sungguh-sungguh itu biasanya hidupnya lebih tenang, lebih stabil. Tidak gampang goncang dan goyah. Ini yang kedua. Jadi kuncinya tasawuf, zikrullah dan tafakur. Syekh Nursi juga punya pandangan, kita masuk ke jalur tasawuf itu tidak harus kemudian masuk ke torekot. Silahkan saja kalau merasa perlu bertorekot, kalau tidak ya monggo. Tapi nilai-nilai tasawuf termasuk tadi memperhatikan sisi batin beragama, itu sesuatu yang mau tidak mau harus kita jalankan. Lanjut. Catatan ketiga. Ini kunci-kuncinya tasawuf. Kewalian adalah bukti risalah kenabian. Sedangkan torekot adalah petunjuk tentang syariat. Hal itu karena hakikat keimanan yang disampaikan risalah kenabian dapat dilihat dan dibenarkan oleh kewalian dalam tingkat ainul yakin, yaitu dengan penyaksian hati dan perasaan spiritual. Pembenaran terhadapnya merupakan bukti kuat akan kebenaran risalahnya. Selanjutnya, torekot menjadi bukti atas kebenaran hukum-hukum yang dikandung oleh syariat. Dan bahwa dia benar-benar bersumber dari Allah lewat limpahan darinya dan manfaat yang didapat melalui kasyaf dan dzauk. Ini harus dibaca berulang-ulang biar paham maksudnya ya.
Yang pertama, kewalian itu bukti risalah kenabian. Jadi, kebenarannya risalah yang dibawa oleh Nabi itu bisa dibuktikan melalui jalur kewalian. Kalau kita yang awam itu kan membenarkan risalahnya Nabi itu ya pokoknya dibenarkan begitu saja. Kadang-kadang kita paham, tidak punya dasar, tidak punya argumen. Pokoknya saya percaya, kan titik begitu. Sementara orang-orang yang makomnya aulia, para walinya Allah, itu mereka tidak sekedar percaya, tapi apa? Mengalaminya langsung. Makanya ada istilah ainul yakin, merasakan langsung hadirnya Allah, merasakan langsung hidup senantiasa diawasi oleh Allah. Jadi mereka ini bukti betapa yang dibawa oleh Rasulullah itu benar memang. Ketika Rasulullah memerintahkan sholat, misalnya kita kan hanya sholat saja, mengikuti gerakan, syarat sah, rukunnya yang membatalkan apa, fokus kita ke situ. Tapi para aulia bisa masuk lebih dalam dari sholat itu, bisa merasakan bagaimana berkomunikasi dengan Allah, berhadapan dengan Allah, bagaimana sholat yang bisa mengubah diri jadi lebih baik dan lain sebagainya. Loh, dengan memasuki syariat sedalam itu, kita jadi tambah yakin, berarti memang benar yang dibawa oleh Rasulullah itu. Kalau kita mungkin yang orang biasa, membuktikannya hanya separuh, setengah, karena kita tidak sedalam itu. Kita mungkin ada di level ilmu yakin. Tapi kalau para wali, levelnya ainul yakin. Mereka ngalami langsung. Apa indahnya khusyuk ketika kita sadar berhadapan dengan Allah. Mereka yang tahu. Kalau kita kan sholatnya masih sholat formalitas lah ya, saya tahu. Saya juga sering begitu. Sholat yang penting gugur kewajiban, kan begitu. Kita tidak dapat apa-apa dari sana. Iya sih kita sudah beriman. Tapi kita masih belum jadi bukti risalah kenabian. Kita masih tidak berani disebut, ini loh contoh muslim yang baik, wah saya masih harus di-upgrade lagi Pak, kamu kan tidak berani. Tapi ya bukti yang pas itu ya mereka ini, para aulia, wali-walinya Allah. Mereka bukti dari risalah kenabian dalam banyak aspek. Seperti minggu lalu misalnya, para wali itu takholak bi ahlakillah. Akhlak mereka itu adalah karakter sebagaimana asmanya Allah, nama-namanya Allah. Mereka penyayang, mereka adil, mereka dan lain sebagainya. Ini akhlak, mengikuti akhlaknya Allah. Loh, ini kan dia jadi bukti, lagi-lagi risalah kenabian. Kalau ingin melihat bukti benarnya beragama, lihat mereka. Itu maksudnya Syekh Nursi. Kemudian torekot itu adalah petunjuk tentang syariat. Jadi torekot itu kan, ini sebenarnya maknanya antara syarik dan torik itu sama-sama nama jalan. Jadi syariat itu ketetapan ajaran, tuntunan beragama yang dibawa oleh Rasulullah. Kalau torekot, cara kita menjalankan syariat. Itu namanya torikoh. Nah, makanya menurut beliau torekot itu petunjuk tentang syariat. Zikir yang benar begini loh, itu biasanya jangan diajarkan di torekot. Sholat yang benar begini loh. Wirid yang benar itu begini loh. Puasalah seperti ini. Tapi petunjuk-petunjuk praktis detail semacam ini kita ketemunya di torekot. Yang tidak hanya aktivitas lahir tapi masuk sampai ke batin.
Makanya sejak kemarin itu selalu ditekankan tasawuf, tarekot, tidak boleh ninggal syariat. Syariat tidak boleh berhenti di syariat, dia harus mendalam ke aspek tarekot. Jadi syariat tanpa tarekot, ya kita ketemu formalitas dogmatisnya saja. Tarekot tanpa syariat, ya jatuhnya jadi kebatinan saja. Itu seperti kemarin ya kita analogikan. Syariat tanpa tarekot, tanpa hakikat itu seperti orang yang aktivitas fisiknya lengkap tapi tidak ada rasanya. Kalian yo neraktir, yo nganter kuliah, yo tiap hari WA-an, tapi tidak ada rasa cinta dalam hatimu. Syariat tanpa hakikat. Tidak ada isinya. Kalau hakikat tanpa syariat, ada rasa cinta, bahkan sudah nembak, sudah menyatakan cinta itu. Tapi disuruh apel tidak mau, disuruh jemput tidak mau. Kalau makan bayar sendiri-sendiri. Nah, itu kayak hakikat tanpa syariat itu. Orang jadi ragu-ragu, beneran tidak sih kamu itu jatuh cinta? Sama kayak orang, saya sudah tidak perlu sholat lagi, yang penting hati saya itu nyambung terus sama Allah. Allah adalah segalanya. Allah segalanya, disuruh sholat sebentar aja tidak mau. Suruh puasa yang begitu saja masih nawar. Gimana bisa ngaku bahwa aku sudah sangat dekat dengan Allah? Itu nanti antara lain yang dikritik oleh Syed Nursi. Baik, ini catatan ketiga tentang posisinya para wali, kewalian, dan posisinya tarekot. Lanjut, catatan keempat. Di samping mudah meniti jalan kewalian juga memiliki sejumlah kesulitan. Perjalanannya singkat, tapi juga panjang. Walaupun kedudukannya tinggi, namun dia dikelilingi oleh berbagai macam bahaya. Selain lapang, dia juga terasa sempit. Ini paradok-paradoknya ya tasawuf. Karena berbagai rahasia yang halus tersebut, para salik kadang tenggelam di dalamnya. Kadangkala juga tergelincir dan terluka. Bahkan ada yang mengundurkan diri, bahkan ada yang menyesatkan orang lain. Sebagai contoh adalah kelompok As-Sair al-Anfusi dan As-Sair al-Afaqi. Nanti kita jelaskan dua aliran ini. Keduanya merupakan aliran dalam tarekot. Jadi tarekot itu dibilang mudah, sebenarnya ya mudah tapi sulit juga sih. Dibilang sulit sebenarnya tidak begitu juga. Ada lapangnya, ada sempitnya. Banyak sekali jebakan-jebakan halusnya. Kadang-kadang orang tergelincir sombong, tergelincir merasa hebat, tergelincir merasa besar, tidak sadar. Jadi ini paradok-paradoknya tasawuf. Begitu kamu ngaku, wah makom saya sekarang tinggi Pak, itu sebenarnya malah kebalikannya. Kamu sedang tergelincir, kamu jatuh ke makom yang rendah. Ada nada sombong dalam kata-katamu. Pak, kalau teman-teman saya itu masih awam Pak, kalau saya lumayan, sudah khawas lah Pak, sedikit. Nah ini menunjukkan kamu di bawah. Pak, saya sudah tidak seperti orang-orang, Pak. Saya sudah tercerahkan, Pak. Orang-orang masih bergumul di level bawah. Saya sudah tinggi, Pak. Ini sebenarnya kamu tidak sadar, menunjukkan kamu lebih bawah dari mereka. Ini lembutnya, halusnya jebakan-jebakan dalam tasawuf. Kadang-kadang, seperti sering saya sampaikan, orang itu baru ngerti teorinya, ngerti konsepnya saja, seolah-olah sudah menjalankannya.
Mungkin pernah saya ceritakan, tiba-tiba ada teman yang bilang ke saya, sekarang saya paham ilmu ikhlas. Lu harus diacungi jempol. Cuma ikhlas itu gunanya apa kalau berhenti di ilmu? Kamu paham ilmu ikhlas, oke. Sekarang dirimu sudah ikhlas apa belum? Kan titik masalahnya di situ. Cuma banyak orang merasa berhenti di titik paham ilmu saja. Ini yang sering terjadi. Oke ya, ini buat teman-teman juga begitu ya. Kita sering sekali kalau konsep itu di kepala kita kaya, tapi diri kita tidak terupgrade karena kita tidak mewujudkannya, tidak mengamalkannya. Banyak yang tertipu begitu. Mungkin teman-teman ada yang beberapa sudah diminta jadi narasumber, khutbah Jumat, dan lain sebagainya ya. Diingat-ingat ya, kadang-kadang kita menceramahkan sesuatu, itu rasanya kita kayak sudah melakukan itu. Padahal itu masih hanya ceramah. Mari kita bersyukur dan bersabar. Begitu pulang dilihat amplopnya, alah cuma segini. Iya, baru ceramah tentang syukur dan sabar, seolah-olah sudah syukur, begitu kena ganjelan kelihatan aslinya. Ini jebakan-jebakan dalam tasawuf. Ini yang harus kita hati-hati.